Bapak Ibu, Sabtu kemarin tanggal 12 April, orang-orang Yahudi merayakan Hari Raya Pesach. Hari Raya Pesach ini dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Hari Raya Paskah. Nah, kenapa Yahudi Paskahnya mulai kemarin, sedangkan kita orang Kristen Paskahnya minggu depan, hari Minggu. Nah, ada penjelasannya. Hari ini kita punya 3 agenda. Saya akan menjelaskan tentang kisah Paskah di zaman biblikal, di zaman Alkitab. Lalu kita akan mengerti dan membahas apa kaitannya dengan iman Kristen. Kenapa kita harus belajar tentang Paskah? Kenapa kita harus percaya dengan Paskah? Dan yang ketiga kita akan mendoakan pokok doa apa yang harus dipanjatkan ke Tuhan dalam rangka Hari Raya Paskah ini. Paskah yang pertama itu terjadi di tanah Mesir, Bapak Ibu. Pada waktu itu bangsa Israel dijajah, ditindas oleh bangsa Mesir. Pada waktu itu kan Yusuf menjadi kepala ya di Mesir, menjadi Perdana Menteri, orang nomor 2 di Mesir. Lalu bangsa Israel berkuasa di sana sebagai bangsa minoritas. Tapi ketika Yusuf mati, ketika Firaun yang kenal baik, yang percaya sama Yusuf mati, maka Firaun yang baru mulai iri hati, mulai kesal dengan bangsa minoritas ini, loh kok akhirnya mendominasi bangsa Israel. Nah pada waktu itu makanya bangsa Mesir menjajah bangsa Israel, menganggap bangsa Israel sebagai budak yang dipekerjakan. Dan hari ini saya mau beritahu Anda bahwa, ini pasti banyak yang belum tahu, ternyata bangsa Mesir adalah saudara bangsa Israel. Jadi pada waktu itu peristiwa air bah ya, manusia yang pertama diciptakan adalah Adam. Adam sampai dengan Nuh. Nah pada waktu itu hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari air bah, betul? Mereka masuk ke dalam bahtera. Nuh punya anak Sem, Ham, Yafet. 3 anaknya. Dari Sem lahirlah Israel, dari Ham lahirlah orang-orang Mesir. Jadi ternyata mereka itu punya kakek buyut yang sama, yaitu Nuh, walaupun beda bapak gitu ya. Nah sekarang kita buka Kejadian pasal 10 ayat yang ke-6. Ini ayatnya, Kejadian pasal 10 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Nah kata Misraim di situ salah terjemahan Bapak Ibu. Dalam bahasa Ibraninya Mitzraim ya. Mitzraim itu artinya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah bangsa Mesir. Jadi dikatakan di sana keturunan Ham ialah Kus, Mesir, Put, dan Kanaan. Itu makna aslinya. Maka Mesir itu adalah cucu buyutnya Ham. Yang saya katakan tadi, Israel ya, Abraham, Ishak, Yakub itu cucu buyutnya Sem. Jadi mereka ini ternyata adalah saudara. Saudara, sedarah karena kakek buyutnya Nuh sama ya. Tapi tidak akur. Saudara tapi saling membenci. Nah hayo siapa anak-anak Tuhan yang sama saudaranya tidak akur. Kalau anak-anak youth berantem-berantem dikit enggak apa-apa lah ya. Tapi kalau sudah dewasa, sudah besar Bapak Ibu, enggak akur. Aduh udah tua gitu ya, umur sudah nambah, kedewasaan harus nambah. Terus gimana dong kalau diajak berantem sama saudara, ini adiknya ngeselin gitu ya, ini adiknya kurang ajar gitu. Ya sudahlah kita ngalah aja ya, kita ngalah aja. Karena firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya berbuatlah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, Paskah ini dalam bahasa Inggris adalah Passover. Passover artinya adalah melewati. Kenapa melewati? Karena pada waktu bangsa Israel ingin keluar dari Mesir, Firaun mengizinkan? Tidak ya, Firaun tidak mengizinkan. Lalu akhirnya Tuhan memberikan tulah-tulah. Ada berapa total tulah? 10 tulah. Dan ketika sampai dengan tulah yang ke-9, Firaun masih mengeraskan hati. Tidak mengizinkan bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan.
akhirnya muncullah tulah ke-10 Bapak Ibu. Apa itu? Matinya semua anak sulung manusia dan hewan. Bayangkan dalam suatu negeri ada kematian besar-besaran. Kita semua pernah ngalami ya pada waktu pandemi COVID-19. Bagaimana satu dunia mengalami kematian besar-besaran. Dampaknya mengerikan. Dalam satu malam terjadi maut di semua rumah orang Mesir. Dari hewan sampai manusia mengalami ini. Tapi kenapa dikatakan Passover? Kenapa dikatakan melewati? Karena Tuhan Elohim melewati rumah-rumah orang Israel. Jadi di semua rumah orang Israel di tanah Mesir tidak ada satupun kematian. Pada waktu Tuhan izinkan untuk belajar di tanah perjanjian Bapak Ibu, ada suatu tradisi yang dilakukan pada saat Paskah ini. Tradisi itu yaitu membaca ulang kitab Keluaran. Nah, sekarang kita akan membaca ulang kisah itu di Keluaran pasal 12 ayat yang ketiga. Keluaran pasal 12 ayat 3 yang sudah ketemu katakan amin. Belum semua, kita tunggu ya. Keluaran 12 ayat 3 saya bacakan. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kita lanjutkan ayat yang kelima saja. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Apa yang dilakukan dengan anak domba ini? Ayat yang ke-6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Bapak Ibu, Tuhan menyuruh Musa sampaikan kepada orang Israel, masing-masing keluarga ambil anak domba. Anak dombanya harus jantan, harus sempurna dan tidak bercela. Kenapa? Karena ini mau dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi tradisi yang dilakukan oleh orang Israel itu adalah menyembelih domba. Lalu tradisi yang kedua kita lihat di ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi kemudian mereka mengambil darahnya setelah disembelih, darahnya itu dioleskan di ambang-ambang pintu. Katakanlah TV LED ini adalah pintu, maka dioleskan di samping kiri, di samping kanan, dan di atas. Bawahnya tidak diolesi ya. Yang pertama tadi apa? Menyembelih domba. Yang kedua harus membubuhkan darah di pintu. Yang ketiga, kita baca ayat yang ke-8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Nah, kenapa kok ada ritual-ritual seperti ini ya? Kenapa harus dimakan, kenapa harus dipanggang, kenapa harus dimakan dengan roti tidak beragi, kenapa harus dimakan dengan sayur pahit, itu semua ada penjelasannya. Yang jelas Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk makan stik domba. Siapa Bapak Ibu di sini pernah makan stik domba? Domba itu kalau masaknya pinter itu enggak bau. Tapi kalau masaknya salah atau kematangan itu akan bau perengus. Suatu hari dalam sebuah trip liburan saya ngicipi stik domba Bapak Ibu. Jadi ada satu anak youth itu, Tony itu sampai tanya ke orang-orang lokal di mana resto domba, mau nyobain makanan khas domba yang enak gitu ya. Lalu kami pergi ke sana, makan di sana. Memang enak. Dan bumbunya itu sederhana. Kalau kita Indonesia itu kan kebanyakan minyak ya, kebanyakan minyak kadang kematangan sampai gosong.
Tapi pada waktu pergi liburan itu steaknya enak sekali. Tidak terlalu matang, tidak keras, bumbunya sederhana, tapi enak. Harganya bukan main Bapak Ibu. Makanya kalau kita pergi itu, jangan semua-semua dirupiahkan. Karena kalau semua-semua dirupiahkan, kita sakit hati gitu ya. Waduh, saklek berapa gitu ya. Jadi enggak apa-apa. Kita ada perlunya kita mencoba ya kan, toh enggak setiap hari. Nah, stik domba itu suruh dipanggang, tidak boleh direbus, tidak boleh digoreng ya, disuruh dipanggang. Lalu kenapa dengan roti tidak beragi? Ini alasannya. Karena roti yang tidak beragi itu dibuat dengan cepat. Maka ketika zaman Paskah, bangsa Israel mau keluar dari Mesir ini, mereka harus cepat-cepat membuat stik domba dan cepat-cepat membuat roti supaya yang penting makan. Karena dengan ragi itu akan lebih lama prosesnya. Maka sampai dengan hari ini Bapak Ibu, saya melihat teman-teman saya yang masih tinggal di Israel, mereka ngepost story itu di supermarket. Di supermarket di Israel semua roti, semua snack cemilan yang beragi ditutup oleh kain putih. Artinya apa? Orang nggak boleh makan ragi. Sampai dengan hari ini tradisi Paskah tidak boleh makan roti tidak beragi. Tidak boleh makan roti beragi. Nah, roti tidak beragi itu namanya matzah. Mungkin jemaat-jemaat lama yang sudah dari sejak zaman ruko pernah makan matzah ya. Abuna pulang dari Israel, bawa pulang matzah kita pakai untuk perjamuan kudus. Rasanya apa? Hambar. Tidak enak. Aneh ya. Mirip-mirip dengan malkis. Rasanya mirip seperti itu. Wah, sebut merek. Artinya apa? Ini makanan yang sederhana. Roti yang dibuat dengan terburu-buru. Roti yang dibuat dengan prihatin. Roti yang dibuat dalam situasi sedih. Situasi tertekan. Nah, ini ada kaitannya dengan sayur pahit tadi. Kenapa Tuhan suruh makan sayur pahit? Untuk menandakan kita ini sedang prihatin. Kita ini sedang mengalami hal yang pahit. Nah ini penting saudara. Orang-orang yang sedang dalam pergumulan, di Alkitab itu apa? Pakai kain kabung. Artinya apa? Lagi prihatin. Mengontrol keinginan duniawi karena banyak doa. Lagi banyak masalah, lagi banyak pergumulan. Demikian bangsa Israel. Mereka sedang mengalami yang tidak enak, maka mereka prihatin. Enggak usah banyak aneh-aneh, enggak usah banyak minta. Udah pokoknya banyak doa aja. Lanjut, ayat yang ke-11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Kenapa sih kok diburu-buru? Karena Tuhan mau mereka siap-siap. Di malam di mana tulah ke-10 datang, semua di rumah orang Mesir mengalami kematian, besoknya bangsa Israel diusir. Kalian cepat-cepat pergi dah, kalian nih bawa sial gitu ya. Firaun akhirnya ngomong seperti itu. Maka ketika makan stik daging domba yang enak ini, harus apa? Pakai ikat pinggang, pakai kasut, pakai tongkat di tangan. Kenapa? Karena mau pergi jauh. Dari tanah Mesir ke Israel, kalau naik bus kurang lebih 8 jam. Berarti bayangkan kalau jalan kaki di zaman itu mungkin naik onta, naik keledai ya. Bisa lama, berhari-hari. Berbulan-bulan, bahkan bangsa Israel sampai puluhan tahun. Artinya apa? Tuhan mau bangsa Israel untuk cepat, gercep, gerak cepat. Kalian ini sudah terlalu lama, 40 tahun lebih ya, berada di zona nyaman. Zona nyaman ini berbahaya Bapak Ibu. Tanpa sadar ketika kita berada di zona nyaman, kita jadi apa? Males. Kita jadi enggak mau belajar hal baru. Kita merasa sudah bisa, merasa sudah pinter, merasa sudah berhasil. Loh nyatanya puluhan tahun aku mengerjakan ini bisa. Nyatanya 10 tahun mengerjakan ini lancar gitu ya. Tapi zona nyaman
rasa percaya diri berlebihan inilah yang akhirnya mematikan kita, mematikan kerohanian kita. Di Keluaran 12 itu kalau kita baca sampai selesai ya, dikatakan di sana bangsa Israel diperbudak di Mesir totalnya 430 tahun. Itu bukan main saudara, lebih lama dari penjajahan Belanda dan Jepang. Dan yang namanya dijajah itu pasti tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena disuruh kerja nggak dibayar, atau disuruh kerja dibayar sedikit. Budak tidak boleh minta upah kepada penjajah. Tapi apa? Makan disediakan, ya kan? Akhirnya orang-orang ini berada di zona nyaman, orang-orang Israel ini merasa nyaman dengan posisi terjajah. Ah sudahlah, yang penting makan beres gitu ya. Itu mindset yang mau Tuhan rusak, mindset yang Tuhan mau ganti. Kamu nih harus segera pergi dari tempat ini, jangan toleh-toleh lagi ke belakang. Ingat peristiwa istri Lot itu ya, ketika dia mau diselamatkan dari Sodom dan Gomora, dia menoleh ke belakang. Kenapa? Di belakang ada rumahnya, di belakang ada harta bendanya, ada pakaiannya. Masa semua itu aku tinggal, aku kerjakan dengan susah payah. Tetapi ketika dia tidak taat, dia menoleh ke belakang, dia menjadi apa? Tiang garam. Jadi patung. Patung istri Lot sampai dengan hari ini masih ada saudara. Tinggi, besar. Menjadi tiang garam. Maka kita harus menjadi seperti orang Israel, harus taat kepada Tuhan untuk gerak cepat. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, kerjakanlah dengan cepat. Jangan terlalu lama. Nah ini liburan ya, liburan 1 minggu kemarin itu, adik saya Revival sudah bilang, waduh ini besok Senin udah masuk sekolah lagi ya. Rasanya kok berat ya. Itu baru adik saya, belum anak-anak youth yang lain ya. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Jakarta. Liburan itu happy kan, liburan itu senang. Kita nikmati hidup kita. Tapi kalau terlalu lama berlibur, liburnya sebulan, 2 bulan, setiap hari kita bangun siang, setiap hari kita jalan-jalan, itu membuat kita malas. Dan kita harus segera keluar dari zona nyaman itu. Makanya liburan gak boleh lama-lama saudara. Gak boleh lama, segera keluar dari zona nyaman, segera produktif kembali. Karena hidup terus berjalan. 430 tahun bangsa Israel hidup dalam perbudakan. Dan mereka setengah hati untuk keluar dari perbudakan. Makanya Tuhan berkata, siap-siap pakai ikat pinggang, pakai kasut. Karena apa? Perjalanan itu kan padang pasir. Nggak mungkin dengan kaki telanjang, nggak mungkin nyeker ya. Lalu apa yang terjadi? Ayat 12 kita baca. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Itulah kejadian Paskah yang pertama di bumi. Ketika Elohim menyuruh orang Israel mengoleskan darah, sehingga akhirnya karena darah itulah orang Israel tidak binasa. Tapi dilewati, diselamatkan karena darah itu. Nah apa kaitannya dengan Paskah yang kedua dengan kematian Yesus? Sebelum sampai di situ, apakah Yesus merayakan Paskah? Jawabannya adalah ya. Ketika malam sebelum Yesus mau disalibkan, dia itu sedang makan malam bersama murid-muridnya. Dan itu terjadi pada waktu Paskah yang pertama. Jadi tradisi Paskah itu terus secara bertahun-tahun diwariskan. Setiap kalender Paskah semua orang itu tadi tidak makan roti yang beragi, makannya domba. Dan Yesus melakukan itu.
yang namanya Seder Pesach. Lalu pertanyaannya, kalau Yesus merayakan Paskah, apakah kita sebagai orang Kristen perlu merayakan Paskah? Jawabannya tidak wajib, karena kita bukan orang Yahudi, tapi ada baiknya kita merayakan Paskah. Ada baiknya Anda mencoba ya Paskah yang berbeda tahun ini, silahkan beli daging domba, dipanggang, makan dengan roti tidak beragi, untuk ikut mengalami tradisi orang-orang Yahudi. Sekarang kita mengerti bahwa Paskah yang pertama itu tidak ada kaitannya dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus belum ada. Itu terjadi jauh, Israel belum menjadi bangsa. Lalu Paskah yang kedua ini terjadilah pada perjanjian baru ketika Yesus sudah lahir di bumi. Yesus dikatakan sebagai anak domba Paskah. Kenapa? Karena dia tidak bercacat, dia sempurna, dia dikorbankan, dan darahnya tercurah. Maka dalam ritual-ritual keagamaan Kristen, saudara, kita punya apa sih? Perjamuan kudus, ya. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus. Jadi di malam terakhir Seder Pesach, di malam terakhir perjamuan Paskah, Yesus berkumpul bersama murid-muridnya, membawa apa? Roti dan anggur. Roti yang dimakan itu roti matsah yang tadi saya ceritakan, roti yang tidak beragi, dan anggur. Kenapa? Karena itu melambangkan sebuah perjanjian yang baru, bahwa kita menjadi satu dengan tubuh dan darah Kristus. Bahwa anggur itu melambangkan darah Kristus yang sudah dioleskan di dalam tubuh kita. Dioleskan dengan darah anak domba. Sehingga apa? Paskah yang kedua ini mengatakan bahwa kita akan Passover. Artinya kita tidak akan dibinasakan. Kenapa? Karena kita sudah percaya kepada Yesus dan ada darah Yesus yang dioleskan dalam diri kita. Maka apa yang perlu kita doakan? Paskah ini bicara soal bebas dari belenggu, bebas dari perbudakan. Bapak Ibu, kalau saya lihat, dalam dunia modern ini budaknya sudah ganti. Kalau di zaman dulu ya, budak itu kan penjajah. Siapa yang paling banyak menjajah? Bangsa Eropa ya. Inggris, Jerman, Perancis itu masing-masing punya jajahan. Jepang itu punya jajahan. Tapi zaman sekarang sudah tidak boleh, karena itu melanggar hak asasi manusia. Zaman sekarang ini ada begitu banyak penjajah modern yang tanpa sadar itu membelenggu hidup kita. Anak-anak muda ini bahaya, karena anak-anak muda di luar gedung gereja itu ya, terkena dengan pergaulan bebas, itu dibelenggu oleh hal-hal seperti narkotika, alkohol, pornografi, itu mengerikan. Karena dampaknya merusak otak. Maka puji Tuhan anak-anak youth G2CC ini baik-baik luar biasa, jadi kita tidak usah terlalu khawatir, tapi kita tetap perlu mendoakan mereka. Apalagi seks bebas. Bapak Ibu, Jakarta dan Yogyakarta itu punya angka HIV yang tinggi sekali. Kenapa? Karena pergaulan bebas. Dan seremnya adalah orang-orang yang melakukan pergaulan bebas itu nggak tahu efek kalau dia melakukan pergaulan bebas. Maka penting yang namanya sex education. Untuk semua orang-orang tua saya himbau. Betul di zaman dulu membahas hal-hal seksual itu tabu, betul. Tapi di zaman sekarang orang tua perlu ngajarin anak, ngasih tahu anak tentang hubungan seksual. Supaya apa? Supaya anak tidak coba-coba. Kalau anak-anak muda itu kan rasa penasarannya tinggi ya. Kalau rasa penasaran tinggi ini tidak dibina, tidak dibimbing dan tidak diarahkan, bahaya. Bisa kena PMS, apa itu? Penyakit menular seksual. Dan menular dengan sangat cepat, menular dengan lebar. Saya punya teman dokter, jaga praktek di sebuah klinik. Datanglah anak-anak muda, pasien PMS, penyakit menular seksual. Jadi di alat kelaminnya itu mengerikan bentuknya ya. Lalu tanyalah dokter ini, apakah Anda habis berhubungan seksual? Habis jajan ya gitu ya.
Dan dia dengan malu dia berkata, oh enggak gitu, karena malu. Tapi dokternya sudah tahu, ya enggak mungkin orang kelaminnya jadi seperti ini pasti habis hubungan seksual dengan orang yang enggak jelas gitu ya. Dengan orang-orang yang sering jajan. Dan ketika diwawancara ternyata mereka enggak tahu apa dampak-dampak, apa enggak bolehnya dalam seksualitas. Maka nanti ketika youth camp, saya berencana, waktu youth camp nanti ya, liburan sekolah. Anak youth nanti saya mau bagi 2. Cowok kumpul sendiri, cewek kumpul sendiri. Saya mau tunjukkan ke anak-anak youth bentuk-bentuk kelamin yang jelek. Yang sudah kena penyakit. Supaya apa? Supaya takut. Jangan main-main. Itu tulah penyakit itu betulan ada. Dan tulah itu ada bagi orang-orang yang nakal gitu kan. Yang memang tidak mau taat. Apalagi yang menjadi penjerat, menjadi penjajah kita. Zaman sekarang ini keuangan mengerikan saudara. Karena ada begitu banyak program yang membuat manusia itu terjerat. Misalnya pinjol. Nah, saya beritahu Anda hati-hati ya. KTP Anda jangan dibagi-bagi ke orang lain. Misalnya Anda harus liburan. Anda harus check-in hotel ya, karena liburan keluar kota. Jangan pakai KTP. Pakai SIM. Kenapa? Karena KTP yang Anda bagi-bagi itu bisa cair pinjol dalam waktu sehari. Bahaya. Ada banyak kasus saya baca ya, bahwa orang nggak pernah mengajukan pinjol, tapi tiba-tiba bisa pinjol cair atas nama dia. Jadi laporannya keluar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu. Kan ngeri-ngeri sedap. Kalau mencairkan pinjol ini dapat cashback segini. Pay later, kalau belanja dengan pay later ini diskonnya 50%. Free ongkir, nah orang Indonesia kan senang ya yang gitu-gitu ya. Dapat banyak promo. Kalau bayar dengan kartu kredit ini, beli 1 gratis 1. Kalau dengan kartu kredit ini, diskon 50%. Wah ini ngeri. Kalau kita bisa mengelola dengan bijak, puji Tuhan. Tapi kalau kita ingin mengejar promo-promo itu karena murah, padahal kita tidak membutuhkannya, itu bahaya. Akhir-akhir ini saya ditawarin berbagai macam kartu kredit. Wah yang ini welcome bonusnya berapa puluh ribu miles. Yang ini welcome bonusnya cashback kalau juta. Saya ditelepon-telepon oleh marketing, enggak, saya lagi enggak butuh gitu. Saya enggak mau kebanyakan utang gitu ya. Enggak mau. 1 aja sudah cukup untuk mengumpulkan miles misalnya. Hati-hati Bapak Ibu, karena promo-promo itu berfungsi apa? Mengikat kakimu. Supaya apa? Anda pengen belanja. Misalnya Anda, wah ini pas butuh, pas murah beli gitu. Pas butuh, pas murah beli. Tapi kalau pas pengen murah, beli enggak? Biasanya beli. Sehingga akhirnya apa? Pengeluaran Anda jadi banyak. Apa yang menjebak manusia? Judi. Ini sejak pemerintahan Presiden Jokowi, judi lagi diberantas habis-habisan ya. Hotel-hotel yang tempat judi, tempat-tempat kelab malam judi kebongkar. Ngeri-ngeri sedap. Karena kalau di luar negeri Bapak Ibu, judi itu ada yang legal, namanya kasino. Tapi yang bahaya adalah kalau orang berjudi, pengennya kan menang kan? Kalau kalah, habis ini pasti menang. Kalau menang, menangnya kurang banyak, pengen lagi terus. Itu mengikat. Itu makanya pemerintah Indonesia bijaksana tidak boleh judi dalam bentuk apapun. Tanpa sadar kita juga diikat oleh lidah. Nah, pengen makan ini gitu ya. Itu enggak salah saudara. Tapi ketika tiap kali makan, Anda harus makan yang Anda pengen, itu juga belenggu. Itu juga diperbudak oleh lidah. Makanya saya suka marah sama anak-anak youth ini, makan mie instan boleh, enggak boleh tiap hari ya. Kalau makan mie instan tiap hari, artinya itu kamu sudah dibelenggu oleh mie instan, oleh rasa enaknya itu. Nah, saya bandingkan saudara, mie instan di Indonesia dibandingkan dengan mie instan yang beli di luar negeri. Beda, yang di Indonesia micinnya lebih banyak, lebih terasa. Yang di luar negeri enggak enak.
kayak hambar-hambar gitu ya. Tapi jangan salah, yang di luar negeri itu sehat. Kenapa? Karena sudah melewati proses Kementerian Kesehatannya itu bekerja dengan profesional sehingga tidak sembarangan. Begitu micinnya sudah melebihi batas ya, bisa ditutup, bisa dicabut itu izinnya. Maka kita harus mengontrol lidah kita. Jangan biarkan, pengen ini, besok pengen ini, besok pengen itu. Boleh, tapi kalau pengennya terlalu banyak, itu kita diikat oleh keinginan kita. Apalagi yang mengikat kita? Handphone, gadget. Itu Abuna sering cerita ya, jemaat kita itu lucu. Gatel buka HP. Kalau enggak ada notif tetap dibuka-buka, tetap di scroll-scroll gitu ya. Ada yang ngechat enggak gitu. Berapa banyak waktu kita habiskan untuk nonton TikTok, Instagram, YouTube Reel, WhatsApp Story orang. Wih keren, wih asiknya, wih ini ulang tahun gitu ya. Itu boleh saudara. Tapi kalau Anda sudah menghabiskan waktu di situ lebih dari 2 jam, itu sudah maksimal ya. Artinya matikan, kalau sudah 2 jam matikan. Kenapa? Mata butuh istirahat, lakukan aktivitas lain. Tapi kalau misalnya seperti Kak Sila, lah kerjaanku di HP, oh ya terus, jalan terus gitu ya. Boleh, kerjaannya harus standby terus di HP, oh ya harus. Tapi buat anak-anak muda, lagi libur jangan main HP. Kalian tahu masa kecil saya itu apa? Main layangan, main peta umpet. Saya dulu tinggal di kampung. Seru, masa kecilnya punya banyak cerita. Anak sekarang masa kecilnya ngapain? Awal-awal youth itu ya, semua ansos. Jadi semua sibuk main HP sendiri. Tapi puji Tuhan, sekarang semua sudah saling kenal, sudah bisa hangat ya, kalau ketemu saling cerita. Proses. Apalagi diperbudak di rumah. Ini ada saudara. Saya bertemu dengan seseorang ya, STI, apa itu? Suami takut istri. Jadi istrinya ini galaknya luar biasa, memperbudak suami. Bukan jemaat Jitu Sisi, jadi jangan ada yang tersinggung. Bukan jemaat Jitu Sisi, luar kota. Istrinya memperbudak suami, galaknya minta ampun. Misalnya nih, jadi si istri beli salad gitu ya, beli salad, suaminya bawain ya sayang, oke gitu, suaminya bawain. Karena suaminya lagi happy, lagi terlalu bersemangat, dia bawa plastiknya itu seperti ini. Jadi terlempar-lempar itu plastik yang isinya salad itu. Apa yang terjadi saudara? Istrinya ngamuk. Gimana sih? Itu nanti tumpah semua. Bawa yang benar gitu ya. Langsung Anda tahu apa ekspresi suaminya? Oh iya. Langsung dia bawa jalan pelan. Coba saudara. Sampai gagap-gagap gitu loh. Dimarahin terus pokoknya. Ini suami dijajah istri. Nah itu jangan sampai terjadi ya, tapi untung betul jemaat Jitu Sisi ini baik-baik semua. Pemain musik maju ke depan. Yang harus kita pahami sekarang adalah kita ini sudah ditebus. Sudah ada darah anak domba di dalam tubuh kita. Maka milikilah mindset orang yang merdeka. Banyak orang tahu dia sudah ditebus, tapi mindsetnya masih seperti orang terjajah. Kenapa? Karena terlalu lama di dalam perbudakan. 430 tahun itu waktu yang sangat cukup untuk mengubah mindset orang menjadi budak. Suatu hari ada seorang terpidana koruptor yang dipenjara sekian puluh tahun. Jadi dari dia dewasa sampai tua di penjara. Begitu keluar dari penjara, diwawancara oleh sebuah media, dia berkata, Bapak gimana rasanya bebas setelah 20 tahun gitu ya. Apa yang dia katakan? Saya sedih meninggalkan teman-teman di penjara. Coba saudara, ini mindset orang yang jadi budak. Ketika Anda diberi kebebasan,
Dia nggak senang. Ya gimana pun saya sudah lama di sini, saya sudah nyaman di sini. Itu bahaya. Nyaman di penjara, nyaman diperbudak, bahaya sekali. Milikilah sikap hati seorang yang merdeka. Seorang yang merdeka itu sikap hatinya sepenuh hati. Orang yang diperbudak itu sikap hatinya setengah hati. Apa-apa dilakukan, ya udahlah, lakukan, ya udahlah, asal-asalan aja. Enggak usah dicek ngapain. Orang yang punya rasa memiliki itu mentalitas orang merdeka. Orang yang tidak punya rasa memiliki itu mentalitas budak. Saya punya beberapa teman yang punya warung makan. Ketika teman saya ada, ketika bosnya ada, semuanya beres. Ketika teman saya pergi, semua kacau. Apa? Tisu dikorupsi, minyak dikorupsi. Oleh pegawai-pegawainya sendiri, orang-orang kepercayaannya sendiri. Nah, pegawai-pegawainya inilah yang namanya saya katakan mentalitas budak. Kenapa? Karena dia tidak punya rasa memiliki. Dia tidak bekerja dengan segenap hatinya. Ada jemaat-jemaat kita itu yang hebat. Walaupun statusnya karyawan, tapi dia memperlakukan pekerjaannya itu seperti bos. Misalnya saya beri contoh. Ada jemaat kita yang harus perjalanan dinas. Diberi fasilitas oleh perusahaan naik pesawat Garuda. Enak kan? Pesawat terbaik di Indonesia. Tapi beliau berkata, enggak usah, aku naik batik aja. Biar hemat keuangan perusahaan. Wih, saya di situ tersentuh saudara. Kayak, wow. Dia bekerja sebagai seorang merdeka. Dia bekerja sebagai seseorang yang bekerja dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan itu yang benar. Orang yang bekerja dengan sepenuh hati. Apa yang Yesus katakan? Kalau orang menyuruh kamu berjalan 1 mil, berjalanlah kepadanya bersama 2 mil. Lakukan lebih dari yang diminta. Dan saya beritahu Anda, orang-orang yang mau seperti itu, yang taat kepada firman ini, berkatnya double saudara. Lakukan lebih dari apa yang diminta kepadamu, lakukan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan hati sebagai seorang merdeka. Dengan hati sebagai seseorang yang sudah bebas. Yang mau keluar dari zona nyaman. Yang mau maju. Yang mau pergi untuk melakukan hal-hal yang baik.